Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat kita membedah sejarah Islam dengan sudut pandang investigatif, mengungkap fakta-fakta yang jarang dibicarakan, dan menelusuri jejak kebenaran yang sering kali tersembunyi di balik catatan-catatan lama. Di video kali ini, kita akan membahas temuan yang mengejutkan, sebuah cerita yang melibatkan dokumen kuno, kontroversi besar di kalangan teolog, dan fakta yang dapat mengubah cara kita melihat hubungan antara para nabi terdahulu, Alkitab, dan sholat. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pikiran terbuka dan hati yang siap menerima kebenaran. Bayangkan, Anda sedang berada di sebuah ruang arsip tua yang terkunci selama ratusan tahun. Bau debu bercampur aroma kertas tua memenuhi udara. Di hadapan Anda ada sebuah peti kayu besar diikat dengan rantai besi yang mulai berkarat. Saat kunci berputar dan tutup peti itu terbuka, lembar demi lembar naskah berusia ratusan tahun tersingkap. Huruf-huruf Latin kuno, catatan tangan, dan terjemahan Alkitab kuno dari berbagai abad terbentang di depan mata. Namun, yang paling mengejutkan, di antara dokumen itu ada surat-surat pribadi para rohaniawan Kristen awal yang secara terbuka mengakui adanya perbedaan mencolok dalam kitab suci mereka. Ini bukan sekadar perbedaan terjemahan, ini adalah perbedaan isi yang memengaruhi doktrin inti agama mereka. Sebuah surat tertanggal tahun 325 Masehi, beberapa bulan setelah Konsili Nice, mengungkap pengakuan seorang uskup dari Asia Kecil yang menulis kepada rekannya di Antiokhia, "Kita tidak dapat lagi menyatukan teks Injil kita, karena setiap jemaat memiliki salinan berbeda. Bahkan di antara kita para pemimpin tidak ada kesepakatan." Pengakuan ini mengguncang keyakinan yang selama ini dibangun oleh sejarah resmi gereja. Selama ini umat awam diajarkan bahwa Alkitab mereka adalah satu dan terjaga. Tetapi catatan sejarah menunjukkan bahwa sejak abad-abad awal, perbedaan dan kontradiksi sudah menjadi masalah besar. Beberapa Injil memiliki akhir yang berbeda, kalimat Yesus yang berbeda, bahkan urutan peristiwa yang tidak sama. Beralih ke era modern, kita menemukan para cendekiawan Kristen sendiri mengakui hal yang sama. Bart D. Ehrman, seorang profesor perjanjian baru di Universitas North Carolina, yang awalnya seorang Kristen taat, secara terbuka mengatakan bahwa ketika ia mempelajari naskah kuno, ia menemukan bahwa tidak ada dua manuskrip Alkitab yang sama persis. Perbedaan ini bukan sekadar kesalahan ketik, melainkan perubahan disengaja untuk mendukung ajaran tertentu. Namun, yang membuat kisah ini semakin menarik adalah bagaimana beberapa orang Kristen, setelah mengetahui fakta ini, justru mulai mencari kebenaran di luar gereja. Ada di antara mereka yang mengaku merasa lebih tenang ketika mempelajari Islam, bahkan sampai melaksanakan sholat, meskipun awalnya hanya ingin membandingkan. Salah satu catatan wawancara rahasia tahun 1970-an dengan seorang pastor di Mesir yang ditemukan di arsip Universitas Al-Azhar mencatat pengakuan seorang mantan jemaat, "Saya tidak lagi merasa terhubung dengan Tuhan ketika duduk di bangku gereja. Tapi saat pertama kali saya meniru gerakan sholat umat Islam, entah mengapa hati saya merasa damai. Fenomena ini ternyata bukan hal baru. Sejak masa Nabi Muhammad, ada catatan riwayat syahih tentang para pendeta dan rahib yang beriman kepada beliau setelah membaca Al-Quran." Salman Al-Farisi, misalnya, adalah saksi hidup bahwa para pemimpin agama terdahulu mengetahui akan datangnya seorang nabi terakhir. Dalam riwayatnya yang panjang, Salman menceritakan bahwa gurunya yang terakhir, seorang rahib Kristen yang lurus, berkata kepadanya bahwa agama yang benar akan datang dengan seorang nabi yang membawa syariat terakhir, dan tanda-tandanya sesuai dengan apa yang ia pelajari dari kitab mereka. Ketika Salman bertemu Nabi Muhammad di Madinah, ia langsung mengenali tanda-tanda itu, dan yang membuatnya yakin adalah ketika ia melihat para sahabat sholat berjamaah. Gerakan sujud yang merendahkan diri itu sama seperti yang ia baca dalam kitab lamanya,
tetapi sudah tidak lagi dipraktikkan di gereja-gereja. Ini menandakan bahwa ibadah sujud bukanlah hal asing, melainkan bagian dari warisan para nabi sebelumnya. Jika kita menelusuri Alkitab versi kuno, kita akan menemukan jejak-jejak ibadah sujud ini. Dalam kitab Mazmur tercatat, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Mazmur 95:6. Bahkan dalam Injil, ada catatan bahwa Yesus sendiri sujud dalam doanya di Taman Getsemani. Namun, ibadah ini pelan-pelan hilang dalam tradisi gereja, digantikan dengan doa sambil duduk atau berdiri. Disinilah titik pertemuan antara pengakuan kontradiksi Bible dan rasa damai ketika sholat. Banyak yang awalnya hanya ingin membuktikan kesalahan Al-Quran, justru menemukan bahwa kitab ini konsisten dari awal sampai akhir. Tidak ada revisi edisi, tidak ada versi yang berbeda, dan lebih mencengangkan lagi, isi Al-Quran ternyata mengoreksi dan meluruskan apa yang hilang dari kitab sebelumnya. Fakta ini semakin kuat ketika kita melihat bagaimana para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu telah mengkaji hubungan antara wahyu terdahulu dan Al-Quran. Imam Ibnu Taimiyah dalam karyanya Al-Jawab Al-Sahih menegaskan bahwa perbedaan antara kitab sebelumnya dan Al-Quran bukan karena Allah memberi syariat yang bertentangan, melainkan karena kitab sebelumnya telah diubah oleh tangan manusia. Penemuan gulungan laut, mati Dead Sea Scrolls di Qumran pada tahun 1947 menjadi bukti tambahan. Naskah-naskah ini yang berusia lebih dari 2000 tahun menunjukkan bahwa ada bagian dari Taurat dan Zabur yang tidak sama dengan versi modern. Beberapa di antaranya lebih dekat maknanya dengan ayat-ayat Al-Quran daripada dengan teks Bible saat ini. Para peneliti non-muslim yang jujur akhirnya harus mengakui bahwa sejarah penyusunan Bible tidak sesederhana yang diajarkan di sekolah-sekolah teologi. Dalam banyak kasus, teks yang dianggap firman Tuhan ditentukan melalui voting di konsili gereja, bukan melalui wahyu langsung. Pertanyaan besar pun muncul, jika isi kitab suci bisa ditentukan lewat suara terbanyak, di mana letak jaminan bahwa itu murni dari Tuhan? Dan disinilah Al-Quran tampil berbeda. Al-Quran dihafal oleh ribuan sahabat Nabi sejak awal diturunkan, dicatat di pelepah kurma, tulang unta, dan kulit hewan, lalu disusun rapi di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan distandarkan musyafnya di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak ada perubahan isi, dan ini terjaga sampai hari ini. Kisah demi kisah dari mereka yang meninggalkan gereja untuk mencari kebenaran mencerminkan pola yang sama. Awalnya mereka mempertanyakan kontradiksi dalam Bible, lalu mereka mulai membaca Al-Quran seringkali dengan niat mencari kelemahan, tapi justru mereka menemukan bahwa kitab ini tidak hanya konsisten, tetapi juga menyentuh akal dan hati sekaligus. Yang lebih mengagetkan lagi, sebagian dari mereka mengaku merasakan ketenangan hanya dengan meniru gerakan sholat, bahkan sebelum mengucap syahadat. Ada pengakuan yang tercatat dalam arsip wawancara tahun 1985 di Inggris, dari seorang mantan pemimpin paduan suara gereja yang berkata, "Saya tidak paham bahasa Arab, tapi ketika saya ikut sujud bersama teman muslim, air mata saya mengalir tanpa sebab. Fenomena ini bukan hanya masalah ritual. Ini tentang koneksi langsung dengan Tuhan tanpa perantara." Salat dalam Islam mengajarkan bahwa setiap orang bisa berbicara langsung kepada pencipta tanpa melalui pendeta, uskup, atau paus. Sementara dalam banyak gereja, doa formal harus dipimpin oleh otoritas gereja. Sejarah menunjukkan bahwa konsep perantara ini bukan ajaran asli Yesus, melainkan tradisi yang berkembang setelahnya. Dalam Injil Yohanes versi kuno, Yesus berkata bahwa penyembahan yang benar adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan di tempat tertentu. Ini sejalan dengan konsep Islam, bahwa sholat bisa dilakukan di mana saja selama tempat itu suci. Fakta ini yang tersimpan dalam arsip, manuskrip, dan pengakuan pribadi menunjukkan pola yang sulit dibantah.
Semakin seseorang menggali sejarah kitab mereka sendiri, semakin mereka menemukan alasan untuk melihat Islam bukan sebagai agama asing, tapi sebagai kelanjutan dari ajaran para nabi. Dan yang menarik, semakin banyak yang membuka mata terhadap kontradiksi dalam Bible, semakin besar pula ketertarikan mereka terhadap sholat. Seolah-olah hati mereka mengenali bahwa inilah bentuk ibadah yang pernah dikenal oleh para nabi sebelum ajarannya diubah. Di antara dokumen yang ditemukan di ruang arsip tua Vatikan, ada salinan risalah perdebatan internal gereja abad pertengahan. Risalah ini membahas masalah perbedaan teks antara Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Catatan itu menyebutkan dengan gamblang bahwa perbedaan tersebut sudah disadari oleh para pemimpin gereja sejak awal, namun dianggap sebagai misteri iman yang tidak boleh dipertanyakan oleh jemaat awam. Ada instruksi tertulis yang melarang penyebaran perbedaan ini kepada masyarakat demi menjaga kesatuan umat. Instruksi semacam ini bukan hanya berlaku di Eropa, di Timur Tengah, khususnya di wilayah Bizantium. Ada catatan tentang penghapusan bagian tertentu dari manuskrip Injil yang dianggap bisa memicu pertanyaan doktrinal. Misalnya, kisah tentang Yesus yang berdoa kepada Tuhan dengan sujud, yang dalam beberapa manuskrip awal masih ada, ternyata dihilangkan dalam versi berikutnya. Para penyalin bahkan mengganti kata sujud dengan istilah doa umum. Ini bukan sekadar perbedaan kata, tapi penghapusan sebuah bentuk ibadah yang jelas. Kenyataan ini memberi penjelasan mengapa ketika sebagian orang Kristen awal melihat umat Islam sujud dalam sholat, mereka merasa seakan melihat kembali ajaran asli. Mereka tidak lagi melihat ritual yang asing, melainkan sesuatu yang pernah dimiliki oleh iman mereka, namun hilang. Sejarah mencatat bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad, banyak wilayah Kristen di Timur Tengah masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam. Namun yang jarang diungkap adalah bahwa sebagian penduduknya memeluk Islam bukan karena paksaan. Cerpik, mereka melihat Islam menghidupkan kembali ibadah yang hilang. Di wilayah Syam, catatan dari ahli sejarah Muslim seperti Al-Balazuri dan Al-Yaqubi menyebut bahwa sejumlah besar pendeta dan rahib masuk Islam karena mereka menemukan kesamaan ajaran dengan apa yang pernah mereka pelajari dari kitab mereka. Bukti lain yang jarang disinggung adalah laporan perjalanan para pengelana Eropa ke timur pada abad ke-17 dan 18. Beberapa di antara mereka mencatat keterkejutan melihat orang Kristen timur yang melakukan ibadah mirip sholat Islam. Mereka berdiri, rukuk, dan sujud. Tradisi ini disebut prostratio dalam catatan mereka dan diyakini berasal dari masa sebelum perbedaan besar antara timur dan barat dalam kekristenan. Namun di Eropa Barat, tradisi itu sudah hilang berabad-abad sebelumnya. Sementara itu, para misionaris yang masuk ke wilayah Islam di Afrika, Utara dan Asia seringkali heran mengapa sebagian orang Kristen di daerah itu enggan masuk gereja. Dalam laporan rahasia yang disimpan di Arsip Misi Katolik Paris tahun 1824, seorang misionaris mengaku frustrasi. Mereka orang Kristen lokal lebih memilih berdoa dengan cara orang Muslim. Mereka bilang itu membuat hati mereka tenang. Alasannya sederhana namun dalam. Ibadah dalam Islam memberi rasa langsung berhubungan dengan Allah tanpa perantara. Sholat 5 waktu memastikan setiap orang mengingat Tuhannya di setiap bagian hari. Sementara dalam gereja, ibadah terpusat pada hari tertentu, dipimpin oleh otoritas gereja, dan doa pribadi tidak diatur secara rinci. Jika kita tarik ke belakang, Al-Quran sendiri telah menjelaskan mengapa fenomena ini terjadi. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 14, Allah berfirman bahwa sebagian orang yang mengaku pengikut Isa telah melupakan sebagian dari apa yang mereka diingatkan, sehingga Allah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Ayat ini selaras dengan catatan sejarah yang menunjukkan perpecahan gereja akibat perbedaan teks dan tafsir. Penggalian naskah kuno di Nag Hammadi, Mesir, pada tahun 1945 memperkuat fakta bahwa ada banyak versi ajaran Yesus yang beredar pada abad-abad awal. Sebagian naskah bahkan sama sekali tidak menyebut doktrin Trinitas, dan lebih menekankan hubungan langsung dengan Tuhan yang Esa.
Ironisnya, naskah-naskah itu disembunyikan selama berabad-abad karena dianggap bertentangan dengan ajaran resmi gereja. Kita melihat pola yang jelas. Pertama, sejak awal teks Bible mengalami perbedaan yang diakui oleh para pemimpin gereja sendiri. Kedua, bentuk ibadah asli seperti sujud mulai dihilangkan atau diganti. Ketiga, ketika umat Kristen melihat Islam mempertahankan ibadah itu, mereka merasa ada kesinambungan dengan ajaran asli. Keempat, Al-Quran hadir sebagai koreksi dan penjaga kemurnian wahyu yang telah berubah. Yang menarik, kisah para mualaf dari latar belakang Kristen hampir selalu mengandung momen ketika mereka pertama kali merasakan sholat, baik mereka memahami bacaan atau tidak. Suasana ketundukan total itu meninggalkan kesan mendalam. Dalam banyak wawancara yang disimpan di arsip lembaga dakwah di berbagai negara, testimoni mereka hampir sama. Rasa damai, rasa pulang, rasa menemukan kembali sesuatu yang hilang. Di Amerika Serikat, fenomena ini bahkan memicu penelitian ilmiah. Sebuah studi di awal tahun 2000-an yang dilakukan oleh seorang profesor sosiologi agama menemukan bahwa mantan penganut Kristen yang memeluk Islam sering menyebut sholat sebagai faktor utama mereka bertahan di agama baru. Mereka merasa ibadah ini lengkap karena memadukan unsur fisik, mental, dan spiritual. Ketika penelitian ini disandingkan dengan fakta sejarah tentang hilangnya sujud dalam ibadah Kristen, kita melihat bahwa apa yang dirasakan para mu'alaf ini sebenarnya adalah pemulihan kembali ajaran asli para nabi. Dan ini membawa kita pada kesimpulan penting bahwa Islam bukan agama yang datang untuk memutus ajaran sebelumnya, melainkan untuk mengembalikannya ke bentuk yang murni. Namun, dokumen-dokumen sejarah ini bukan hanya membongkar kebenaran teologisis. Mereka juga membongkar alasan mengapa sebagian pemimpin gereja begitu keras menolak Islam. Jika umat mereka mengetahui bahwa kontradiksi Bible adalah fakta yang diakui bahkan oleh pendeta, dan jika mereka mengetahui bahwa ibadah dalam Islam adalah cerminan ibadah para nabi, maka benteng doktrin resmi akan runtuh. Tidak mengherankan jika sejak masa perang salib banyak larangan dikeluarkan agar umat Kristen tidak hadir di masjid atau mengikuti ibadah Muslim. Paus Urban II dalam salah satu instruksinya bahkan secara khusus memperingatkan bahaya umat Kristen tergoda oleh kesalehan umat Islam. Pernyataan ini tersimpan dalam koleksi arsip Vatikan yang jarang dibuka untuk publik. Yang membuat semua ini semakin menggetarkan adalah bahwa dalam banyak kasus perpindahan dari gereja ke masjid tidak dimulai dari debat teologi yang rumit, melainkan dari pengalaman sederhana, ikut sholat, mendengar bacaan Al-Quran, dan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dari sinilah mereka mulai membaca, membandingkan, dan akhirnya menemukan bahwa kitab yang mereka pegang selama ini penuh perbedaan. Sementara Al-Quran tetap konsisten dari awal diturunkan hingga hari ini. Salah satu catatan yang paling mencengangkan berasal dari seorang pendeta Protestan asal Jerman bernama Karl Heinz yang pada tahun 1960-an bertugas di Mesir dalam sebuah wawancara rahasia yang kemudian disimpan di arsip Al-Azhar. Karl mengaku awalnya datang untuk mengkristenkan orang Mesir, namun justru dirinya yang tertarik pada Islam. Ia mengatakan bahwa pengalaman pertamanya mengikuti sholat subuh di sebuah masjid kecil di Kairo menjadi titik balik. Karl menggambarkan suasana saat itu. Langit masih gelap, udara sejuk, suara azan menggema lembut, dan jamaah berkumpul dalam barisan rapat. Gerakan mereka seragam, dari berdiri hingga sujud. Karl yang terbiasa melihat umat Kristen berdoa sambil duduk di bangku kayu, merasa tersentuh oleh kekompakan ini. Lebih dari itu, ia teringat pada teks kuno yang pernah ia baca di perpustakaan seminari di Jerman, teks yang menyebutkan bahwa para nabi terdahulu berdoa dengan bersujud. Ia teringat pada ayat dalam kitab Mazmur yang mengatakan, "Mari kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita." Mazmur 95:6. Sejak hari itu, Karl mulai mempelajari Al-Quran, awalnya untuk mencari perbedaan dan kelemahan. Namun, justru ia menemukan bahwa isi Al-Quran konsisten dan menjawab banyak pertanyaan yang selama ini ia pendam tentang kontradiksi Bible.
Misalnya, ia heran mengapa silsilah Yesus dalam Injil Matius dan Lukas berbeda. Dalam teologi Kristen, perbedaan ini dijelaskan dengan teori-teori rumit yang seringkali membingungkan. Namun Al-Quran menyelesaikan kebingungan ini dengan satu kalimat tegas. Yesus adalah hamba Allah, diciptakan tanpa ayah biologis, sebagaimana Adam diciptakan dari tanah. Karl akhirnya memeluk Islam secara diam-diam. Namun bertahun-tahun kemudian, ia memutuskan untuk secara terbuka mengumumkannya. Pengakuannya mengejutkan banyak pihak, karena ia adalah pendeta dengan posisi penting. Dalam testimoni terakhirnya, ia berkata, "Saya tidak pernah merasa sedekat ini dengan Tuhan seperti saat saya sujud dalam sholat." Fenomena seperti Karl bukanlah kasus tunggal. Arsip Rahasia Vatikan menyimpan banyak surat pribadi pendeta dari Afrika Utara, Timur Tengah, dan bahkan Asia yang mengungkap ketertarikan mereka pada Islam. Sebagian besar dari mereka memulai perjalanan ini dengan rasa frustrasi terhadap kontradiksi. Dalam Bible, misalnya, Pastor Miguel dari Spanyol yang bertugas di Maroko pada awal abad ke-20, dalam suratnya kepada seorang uskup di Madrid, ia mengeluh bahwa jemaat lokal lebih memilih pergi ke masjid daripada ke gereja. Alasan yang mereka berikan membuatnya sulit membantah. "Kami menemukan Tuhan di masjid tanpa perlu perantara. Kami bisa bicara langsung kepadanya, seperti yang dilakukan para nabi." Miguel mencoba mengembalikan mereka ke gereja dengan khotbah dan kegiatan sosial, namun gagal. Akhirnya, catatan arsip menunjukkan bahwa Miguel sendiri tertarik mempelajari Islam, dan beberapa tahun kemudian ia menghilang dari catatan gereja, diduga memeluk Islam secara diam-diam. Yang lebih mengejutkan adalah adanya bukti bahwa sebagian gereja sudah menyadari kemungkinan besar umat mereka akan tertarik pada Islam jika mengetahui kesamaan ajaran nabi-nabi terdahulu dengan Al-Quran. Inilah sebabnya, dalam banyak konsili gereja di Eropa abad pertengahan, ada larangan keras untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan ada dekrit dari Paus Gregorius ke-9 pada tahun 1234 yang memerintahkan pembakaran salinan Al-Quran di wilayah Kristen dan melarang umat membacanya. Larangan ini masuk akal jika kita melihat dalam sejarah. Setiap kali Al-Quran dibaca oleh orang yang tulus mencari kebenaran, selalu ada kemungkinan besar ia menerima isinya. Hal ini tercatat sejak zaman Nabi Muhammad sendiri, seperti peristiwa kedatangan utusan Najran. Sebagian dari mereka masuk Islam setelah mendengar bacaan Al-Quran, sementara yang lain pulang dengan hati gelisah karena merasa ajaran itu selaras dengan kitab mereka, namun tidak mau meninggalkan status sosial. Menariknya, di dalam Injil sendiri ada nubuat yang sejalan dengan kedatangan Islam, meskipun banyak versi modern yang berusaha menghapusnya atau mengubah terjemahannya. Salah satu contohnya adalah dalam Injil Yohanes jam 16:13, di mana Yesus berkata tentang kedatangan roh kebenaran yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Banyak ulama muslim mengaitkan ini dengan nubuat tentang Nabi Muhammad, dan jika kita bandingkan dengan teks-teks awal yang ditemukan dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan di sana memiliki arti yang bisa merujuk pada sosok manusia, bukan hanya konsep roh. Kembali ke fenomena ibadah, kita menemukan hal menarik. Banyak mantan penganut Kristen mengatakan bahwa sholat membuat mereka merasakan struktur hidup yang stabil. 5 waktu dalam sehari pada jam-jam tertentu membuat mereka selalu ingat kepada Tuhan. Ini kontras dengan pengalaman mereka di gereja, di mana doa bersama hanya dilakukan di hari Minggu atau acara khusus. Seorang mualaf asal Kanada bernama Stephen, yang dulunya menjadi guru sekolah minggu, menceritakan dalam wawancara dengan media muslim bahwa awalnya ia terkesan dengan cara umat Islam menjaga waktu ibadah. Ia berkata, "Di gereja, kami bicara tentang mencintai Tuhan, tapi kehidupan sehari-hari jarang diatur oleh ibadah. Dalam Islam, Tuhan hadir di setiap hari, setiap waktu. Jika kita menempatkan semua potongan puzzle ini bersama-sama kontradiksi Bible yang diakui bahkan oleh rohaniawan, hilangnya bentuk ibadah asli seperti sujud, larangan mempelajari Al-Quran, dan kesaksian mereka yang merasa lebih damai dalam sholat, maka gambaran besar mulai terlihat. Ini
bukan kebetulan. Ini adalah alur sejarah yang terhubung yang menjelaskan mengapa Islam mampu menarik hati bahkan mereka yang sejak kecil dididik dalam doktrin gereja. Yang membuat fakta ini semakin kuat adalah bahwa semua bukti ini tidak berasal dari sumber Muslim saja. Banyak dari dokumen dan pengakuan ini berasal dari arsip gereja, catatan pribadi pendeta, dan penelitian ilmiah Barat. Justru dari sumber-sumber inilah kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan Al-Quran tentang perubahan kitab sebelumnya bukanlah klaim kosong tetapi sesuai dengan data sejarah. Namun, bagian yang paling sensitif dan mungkin paling dijaga rapat adalah kesaksian dari mantan uskup atau pastor tinggi yang memeluk Islam. Beberapa di antaranya bahkan tidak diungkap ke publik demi keselamatan mereka. Ada laporan bahwa pada abad ke-19, seorang uskup besar di wilayah Balkan diam-diam masuk Islam dan tinggal di Istanbul dengan identitas baru. Catatan ini ditemukan dalam arsip Ottoman, namun tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Di ruang penyimpanan dokumen tingkat tinggi di Vatikan, terdapat sebuah bundel berlabel confidential et monasterium non publicer, yang artinya rahasia, tidak untuk dipublikasikan kepada biara. Bundel ini berisi surat-surat internal antara para pejabat tinggi gereja pada awal abad ke-20. Salah satu surat yang bertanggal 1928 ditulis oleh Kardinal Luigi Maglione kepada rekan setingkatnya di Eropa Timur. Dalam surat itu tertulis, "Kami telah mengamati fenomena yang sangat mengkhawatirkan di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah. Umat yang setia pada gereja mulai meninggalkan bangku-bangku kayu dan lebih suka mengikuti ibadah umat Muhammad. Mereka berkata, ibadah itu sederhana, langsung, dan membuat hati mereka tentram. Yang paling membahayakan adalah gerakan sujud yang mereka lakukan itu memiliki resonansi spiritual yang sangat kuat, bahkan bagi mereka yang hanya menyaksikannya." Kardinal Maglione kemudian menulis bahwa para imam di lapangan melaporkan kesulitan besar dalam mempertahankan jemaat jika mereka sering bersentuhan dengan komunitas Muslim, terutama di desa-desa di Mesir, Sudan, Palestina, dan Suriah, di mana gereja dan masjid berdiri berdekatan. Beberapa jemaat Kristen, meski tidak memeluk Islam secara resmi, mulai meniru gerakan sholat di rumah mereka. Surat itu juga berisi instruksi rahasia, mengurangi kemungkinan jemaat menyaksikan atau mendengar ibadah Muslim secara langsung. Dalam beberapa kasus, gereja diminta membangun tembok tinggi atau mengubah jadwal kebaktian agar tidak bertepatan dengan waktu sholat Jumat. Alasan yang diberikan secara resmi kepada publik adalah menghindari gangguan suara. Namun arsip ini menunjukkan motivasi sebenarnya mencegah jemaat terpengaruh oleh ibadah Islam. Yang membuat dokumen ini semakin menarik adalah bagian analisis teologisnya. Kardinal Maglione menulis bahwa dalam ibadah Islam, umat merasakan hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perlu sakramen atau perantara, sehingga mereka merasa mendapatkan akses yang lebih murni kepada Tuhan. Ia mengakui bahwa dalam teologi Kristen, peran perantara adalah kunci kontrol gereja. Jika konsep ini runtuh, maka kekuasaan gereja akan melemah drastis. Pernyataan ini, walaupun ditulis dalam konteks internal, selaras dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran surat OTT Taubah ayat 31, di mana Allah mengecam orang-orang yang menjadikan pemuka agama mereka sebagai Tuhan selain Allah, yakni dengan menaati mereka dalam perkara yang menyelisihi perintah Allah. Selain itu, ada juga dokumen tertanggal 1934 dari Komisi Teologi Vatikan yang menyebutkan bahwa kontradiksi dalam teks Bible harus disampaikan kepada jemaat dengan hati-hati dan dengan penjelasan yang meminimalkan potensi krisis iman. Mereka menyadari bahwa umat yang mengetahui perbedaan besar antara Injil Matius dan Lukas atau antara kisah kebangkitan di Injil Yohanes dan Markus seringkali menjadi sasaran dakwah Muslim. Dokumen itu memberi contoh nyata. Di wilayah Beirut, pada awal abad ke-20, seorang pastor bernama Elias kehilangan hampir separuh jemaatnya dalam waktu 5 tahun
Setelah seorang dai Muslim setempat mengadakan kajian publik, membandingkan teks Bible dan Al-Quran, Pastor Elias melaporkan bahwa banyak jemaatnya mengakui mereka tidak pernah tahu sebelumnya bahwa Yesus dalam Injil sendiri berdoa dengan sujud, atau bahwa konsep Tuhan yang esa tanpa sekutu adalah inti ajaran semua nabi. Yang menarik, laporan dari Elias itu juga menyebut bahwa beberapa jemaatnya, meskipun belum masuk Islam, mulai menolak ajaran Trinitas dan lebih memilih berdoa dengan menghadap ke arah tertentu sambil berlutut. Ini Bogi Jurek adalah tanda alarm. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah mayoritas Muslim di Amerika Latin. Catatan arsip menunjukkan adanya kasus unik pada 1970-an, di mana sekelompok pemuda Katolik di Meksiko mengadopsi gaya ibadah yang terinspirasi dari sholat Islam setelah membaca terjemahan Al-Quran berbahasa Spanyol. Mereka merasa doa menjadi lebih khusyuk dengan ruku dan sujud, walaupun mereka tetap mengidentifikasi diri sebagai Kristen. Gereja setempat menanggapinya sebagai penyimpangan yang harus dihentikan. Jika kita menelaah semua ini, jelas bahwa kekuatan sholat bukan hanya pada kata-katanya, tetapi juga pada gerakan fisik yang sinkron dengan fitrah manusia. Dalam Islam, ibadah bukan hanya ucapan, tetapi juga keterlibatan seluruh tubuh. Berdiri, rukuk, sujud, duduk, semuanya dirancang untuk mengungkapkan ketundukan total kepada Pencipta. Dan ini, menurut banyak mantan Kristen, adalah sesuatu yang hilang dari gereja. Seorang mu'alaf asal Italia bernama Francesco, yang dulunya mahasiswa teologi di Roma, berkata, "Saya belajar bahwa Yesus berdoa dengan wajah ke tanah, tapi tidak ada satupun di gereja yang melakukannya. Saat saya pertama kali sujud dalam sholat, saya merasa inilah doa yang seharusnya." Hal lain yang membuat Islam menarik bagi sebagian Kristen yang sadar adalah keutuhan Al-Quran. Sejak diturunkan, isinya tidak berubah. Tidak ada edisi 1881 atau revisi 195 2 September RT yang terjadi pada Bible. Mereka melihat ini sebagai tanda bahwa wahyu ini memang dijaga langsung oleh Allah. Sebagaimana janjinya dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, "Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang memeliharanya." Semua ini membuat gereja berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan narasi resmi bahwa Alkitab mereka sempurna. Di sisi lain, bukti sejarah dan temuan manuskrip menunjukkan hal sebaliknya. Inilah mengapa, menurut dokumen rahasia tadi, gereja lebih memilih menutupi kontradiksi itu daripada membahasnya secara terbuka. Tetapi sebagaimana air akan selalu mencari celah, kebenaran pun menemukan jalannya. Semakin banyak umat Kristen yang meneliti kitab mereka sendiri, semakin besar kemungkinan mereka menemukan kesamaan dengan Islam, dan semakin mereka mengenal Islam, semakin sulit bagi mereka untuk mengabaikan kedamaian yang mereka rasakan dalam sholat. Di antara arsip paling mengejutkan yang ditemukan di perpustakaan rahasia sebuah biara tua di Sisilia, ada sebuah catatan harian yang tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca publik. Catatan ini milik Pastor Giovanni Rinaldi, seorang teolog yang pernah menjadi penasihat pribadi untuk seorang uskup agung di Napoli pada akhir 1950-an. Tulisan tangannya rapi, tetapi banyak bagian disamarkan dengan tinta yang memudar, mungkin sengaja dicoret untuk menyamarkan detail sensitif. Namun, setelah dianalisis dengan teknik sinar ultraviolet oleh sejarawan independen, terbaca jelas isi yang selama ini tersembunyi. Salah satu entry harian bertanggal 17 Maret tahun 1958 berbunyi, "Aku merasa ada yang tidak beres dengan kebiasaan doa kita. Semalam, aku diam-diam mencoba meniru cara berdoa umat Muhammad yang kulihat saat aku bertugas di Alexandria. Aku berdiri, membungkuk, lalu sujud dengan dahiku menyentuh lantai. Rasanya tidak ada lilin, tidak ada patung, tidak ada musik, hanya aku dan Tuhan. Tapi justru di situ aku merasa dekat sekali dengannya, lebih dekat daripada di altar besar gereja. Aku takut mengatakannya pada siapapun." Catatan selanjutnya menunjukkan bahwa Pastor Giovanni terus melakukan praktik ini secara pribadi setiap malam.
meski tetap memimpin misa di siang hari. Dalam tulisannya, ia mengakui bahwa setiap kali membaca Injil Matius pasal 26 ayat 39, di mana Yesus sujud berdoa di Taman Getsemani, ia merasa malu karena gereja sama sekali tidak mengajarkan gerakan itu kepada jemaat. Lebih mengejutkan lagi, pada entry 4 Juni tahun 1960, ia menulis tentang percakapannya dengan seorang pendeta Protestan asal Inggris yang datang berkunjung. Kami sepakat bahwa umat Kristen telah kehilangan bentuk asli ibadah. Pendeta itu bahkan berkata bahwa ia pernah mengajarkan sujud kepada beberapa jemaatnya sebagai bentuk meditasi rohani. Anehnya, mereka melaporkan merasakan kedamaian yang belum pernah mereka alami dalam doa duduk biasa. Aku mulai bertanya-tanya, mungkin ini sebabnya Islam begitu kuat, karena ibadahnya masih seperti yang dilakukan para nabi. Dokumen-dokumen seperti ini menunjukkan bahwa ketertarikan pada sholat Islam di kalangan pendeta bukanlah fenomena modern semata, tetapi sudah ada sejak lama. Namun, mereka terikat oleh sumpah dan tekanan institusi untuk tidak mengungkapkannya. Arsip di Vatikan bahkan memiliki laporan rahasia berjudul Periculum Contagionis, Bahaya Penularan, yang disusun pada awal 1970-an. Laporan ini secara eksplisit memperingatkan bahwa jika jemaat Kristen terlalu sering menyaksikan sholat, mereka dapat terinfeksi rasa ingin mencoba, dan itu berpotensi menggerus keyakinan mereka pada sakramen gereja. Salah satu kasus yang dibahas dalam laporan itu berasal dari wilayah Afrika Barat. Seorang pastor senior di Lagos melaporkan bahwa beberapa jemaatnya mulai datang ke masjid pada waktu subuh hanya untuk melihat dan mendengar bacaan Al-Quran. Awalnya mereka datang karena penasaran, tetapi dalam waktu 6 bulan, lebih dari separuh kelompok itu meninggalkan gereja sepenuhnya. Gereja setempat mencoba melawan dengan mengadakan misa pagi yang waktunya berdekatan dengan sholat subuh, tetapi hasilnya minim. Laporan itu menulis, para jemaat berkata bahwa doa pagi Muslim lebih singkat namun lebih dalam. Tidak ada lagu-lagu atau upacara rumit, dan itu membuat hati mereka tenang. Hal yang sama terjadi di Eropa Timur, terutama di Bosnia sebelum perang 1990, and beberapa imam Katolik setempat dilaporkan harus mengingatkan jemaat secara keras agar tidak meniru kebiasaan umat Muslim, bahkan sekadar berwudu sebelum berdoa. Jika kita hubungkan dengan sumber Islam, fenomena ini tidaklah mengherankan. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 64, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengajak ahli kitab pada kalimat yang sama antara mereka dan kita, tidak menyembah selain Allah, tidak mempersekutukannya, dan tidak menjadikan sebagian kita sebagai Tuhan selain Allah. Ketika seorang Kristen mulai sholat dengan cara Islam, meski belum masuk Islam, ia sebenarnya sedang melangkah ke arah prinsip tauhid yang murni ini. Fakta ini juga didukung oleh sejarah awal penyebaran Islam di Andalusia. Catatan dari sejarawan Muslim abad ke-9, Ibnu Hazm, menyebutkan bahwa banyak pendeta yang memeluk Islam bukan karena perdebatan teologis semata, tetapi karena terkesan dengan ibadah umat Muslim yang sederhana dan konsisten. Bahkan ada yang memeluk Islam hanya setelah beberapa pekan mengamati sholat 5 waktu. Menariknya, beberapa sumber arsip Kristen mengonfirmasi hal ini. Sebuah naskah Spanyol kuno dari abad ke-15 yang kini disimpan di Biblioteca Nacional de España berisi pengakuan seorang biarawan yang menyaksikan umat Islam beribadah di Córdoba. Mereka berdiri dan membungkuk seperti tentara yang patuh kepada raja mereka. Tidak ada suara kecuali lantunan ayat-ayat yang terdengar seperti nyanyian surgawi. Aku melihat di antara mereka seorang lelaki tua dan seorang anak kecil berdiri sejajar tanpa perbedaan. Aku tahu di situ ada rahasia yang hilang dari gerejaku. Semua bukti ini, jika disatukan, membentuk pola yang jelas. Sholat Islam memiliki daya tarik spiritual yang kuat, bahkan bagi mereka yang tidak dibesarkan dalam tradisi Islam. Dan gereja, sadar atau tidak, telah menganggapnya sebagai ancaman serius selama berabad-abad. Larangan resmi terhadap bentuk doa yang menyerupai sholat Islam mulai terlihat jelas pada abad pertengahan, terutama di wilayah-wilayah di mana
umat Muslim dan Kristen hidup berdampingan. Salah satu dokumen yang paling gamblang mengenai hal ini adalah Synodes Toledanus, sebuah keputusan konsili gereja di Toledo, Spanyol, pada awal abad ke-14. Dalam pasal ke-6 dari keputusan itu, tertulis, dilarang bagi setiap jemaat, lelaki atau perempuan, untuk menundukkan kepala hingga menyentuh tanah dalam doa, sebagaimana dilakukan oleh kaum Saracen, istilah gereja untuk Muslim, karena hal itu adalah kebiasaan asing yang dapat menyesatkan iman. Alasan yang diberikan secara resmi adalah bahwa gerakan itu tidak sesuai dengan tata cara ibadah suci gereja. Catatan kaki dari salah satu uskup yang menghadiri konsili tersebut, Uskup Rodrigo di Villafranca, mengungkapkan alasan sebenarnya. Gerakan sujud dianggap terlalu murni dan terlalu mirip dengan ibadah nabi-nabi terdahulu, sehingga bisa memicu jemaat untuk mempertanyakan mengapa gereja tidak lagi mengamalkannya. Menariknya, larangan ini tidak hanya terjadi di Spanyol. Di Prancis abad ke-15, sebuah biara di Marseille mengeluarkan aturan internal yang melarang para biarawan melakukan prostratio sujud penuh di luar upacara tertentu. Beberapa peneliti modern menemukan bahwa larangan ini muncul setelah laporan bahwa beberapa biarawan diam-diam meniru sholat Muslim yang mereka saksikan dari para pedagang Afrika Utara di pelabuhan. Kasus serupa tercatat di wilayah Balkan pada abad ke-17. Ketika Ottoman masih berkuasa, seorang pendeta ortodoks Yunani bernama Ioannis Mavropoulos dilaporkan oleh gereja pusat di Konstantinopel karena melakukan gerakan membungkuk dan menyentuh tanah saat berdoa di rumahnya. Ketika ditanya alasannya, Ioannis menjawab bahwa ia membaca kisah nabi-nabi di kitab suci yang berdoa dengan sujud, dan ia ingin menirunya. Ironisnya, gereja justru menuduhnya terpengaruh Islam dan menjatuhkan hukuman pengucilan jika ditarik ke sumber Islam. Fenomena ini sesuai dengan penjelasan Nabi Muhammad dalam hadis syahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak akan tegak kiamat sampai umatku mengikuti jalan orang-orang sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal. Dalam konteks ini, jelas bahwa hilangnya sujud dari doa Kristen adalah salah satu bentuk penyimpangan yang sudah lama diingatkan dan Campbellinia. Sebagian jemaat pada bentuk doa ini menimbulkan kegelisahan di pihak gereja. Ada satu kisah yang sangat dramatis dari Inggris abad ke-19 di sebuah desa kecil di Cornwall. Pendeta setempat menemukan bahwa sekelompok jemaatnya berkumpul setiap Sabtu malam untuk doa Alkitabiah, istilah yang mereka pakai untuk menggambarkan ibadah dengan berdiri, ruku, dan sujud. Setelah diselidiki, ternyata mereka mendapat inspirasi dari seorang pelaut Muslim asal Zanzibar yang sering membaca Al-Quran di dermaga. Kelompok ini akhirnya dibubarkan oleh pihak gereja. Namun catatan di arsip desa menunjukkan bahwa sebagian dari mereka kemudian masuk Islam secara diam-diam. Yang membuat semuanya semakin jelas adalah temuan di perpustakaan rahasia biara Montserrat, Spanyol. Di sana tersimpan sebuah manuskrip Latin yang disebut De Imitatione Prophetarum tentang meniru para nabi. Naskah ini yang diperkirakan ditulis pada abad ke-16 berisi serangkaian observasi dari seorang biarawan anonim yang meneliti kesamaan ibadah Muslim dengan ibadah para nabi di Perjanjian Lama. Dalam salah satu bagiannya tertulis, "Aku melihat kaum Muhammad bersuci sebelum berdoa, sebagaimana Musa memerintahkan umatnya. Mereka sujud dengan wajah di tanah, seperti yang dilakukan Ibrahim, Musa, dan Daud. Jika ini bid'ah, maka bid'ah ini telah ada sejak zaman para nabi. Bagaimana mungkin sesuatu yang diperintahkan oleh nabi-nabi dianggap sesat? Aku khawatir kita yang meninggalkannya justru telah jauh dari jalan mereka." Naskah ini tidak pernah diterbitkan secara resmi dan hanya beredar di kalangan terbatas. Kemungkinan karena isinya dapat menimbulkan pertanyaan besar di kalangan jemaat. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa gereja sepanjang sejarahnya selalu waspada terhadap potensi kembali umat Kristen kepada bentuk ibadah para nabi yang identik dengan sholat Islam. Bagi pihak gereja, ini bukan sekadar soal perbedaan ritual, tetapi soal hilangnya kendali doktrinal dan hierarkis
Jika kita rangkai seluruh potongan ini, terlihat pola yang konsisten. Setiap kali umat Kristen melihat atau mencoba sholat, mereka merasakan daya tarik spiritual yang sulit dijelaskan. Gereja menanggapinya dengan larangan, pembatasan, atau kampanye teologisis untuk mendiskreditkan sholat. Larangan itu seringkali justru memicu rasa ingin tahu yang lebih besar. Dalam banyak kasus, proses ini berakhir dengan konversi ke Islam atau minimal adopsi sebagian unsur ibadahnya. Memasuki abad ke-20, pertempuran antara daya tarik sholat dan upaya gereja untuk mengendalikannya berubah bentuk, tidak lagi hanya melalui larangan fisik atau pengucilan, melainkan lewat strategi yang jauh lebih halus, pembentukan opini publik, manipulasi media, dan pengemasan narasi teologisis yang membentuk citra Islam di mata dunia barat. Salah satu dokumen kunci yang mengungkapkan strategi ini adalah laporan internal Pontifical Council for Interreligious Dialogue yang ditemukan oleh seorang peneliti Jerman pada awal 1980-an. Laporan tersebut, yang diberi kode Memorandum 27A, menguraikan bahwa Islam tidak boleh ditampilkan sebagai agama yang memiliki kontinuitas langsung dengan nabi-nabi Perjanjian Lama. Alasannya jelas, jika publik barat mulai melihat kesamaan ini, maka gerakan dan ibadah seperti sholat akan dianggap sebagai warisan asli para nabi, bukan inovasi. Sholat harus dibingkai sebagai praktik kultural atau ritual Timur Tengah, bukan sebagai kewajiban universal yang bersumber dari perintah Tuhan kepada semua nabi. Media populer harus diarahkan untuk mengaitkan sholat dengan stereotip eksotis, seperti doa padang pasir atau kebiasaan suku-suku Arab, sehingga publik barat menganggapnya sebagai tradisi etnis, bukan ajaran ilahi. Pada era ini, kita mulai melihat bagaimana film Hollywood menampilkan adegan sholat dengan latar suara azan yang menggaung di padang pasir, diiringi gambaran orang-orang bersorban, unta, dan pasar Timur Tengah. Pesannya halus, namun efektif. Sholat hanyalah milik orang sana, bukan untuk semua manusia. Namun, di balik layar, minat terhadap sholat justru meningkat. Universitas-universitas di Eropa dan Amerika mulai membuka jurusan studi Islam, dan beberapa peneliti non-Muslim yang mempelajari sholat secara mendalam melaporkan pengalaman pribadi yang mengejutkan. Seorang profesor teologi di University of Chicago, William C. Chittick, yang kelak masuk Islam, menulis dalam catatan akademiknya tahun 1975. Ketika pertama kali mencoba gerakan sholat tanpa bacaan apapun, aku merasa tubuhku masuk dalam ritme yang alami. Ada sesuatu yang benar secara naluriah. Seolah-olah tubuh manusia memang diciptakan untuk beribadah dengan cara ini. Pengakuan seperti ini tentu tidak muncul di media massa. Justru, di saat yang sama, gereja Katolik dan Protestan mulai mengembangkan program doa tubuh atau liturgi, gerakan yang terinspirasi dari sholat, namun dikemas dengan simbol-simbol Kristen dan diubah sedemikian rupa agar tidak terlihat seperti tiruan langsung. Salah satu contoh yang terkenal adalah program Prostration in Christ yang diluncurkan di beberapa gereja Anglikan di London pada akhir 1980-an. Gerakannya mencakup berdiri, membungkuk, dan bersujud, namun wajah tidak menyentuh tanah, dan semua bacaan diambil dari Mazmur. Dalam wawancara internal yang bocor ke publik, salah satu penggagasnya mengakui bahwa ini terinspirasi dari sholat Muslim yang ia saksikan saat menjadi misionaris di Pakistan. Fakta ini sesuai dengan sebuah riwayat syahih dari Nabi Muhammad bahwa setiap nabi memiliki bentuk sholatnya sendiri, dan umat Islam mewarisi bentuk sholat para nabi sebelumnya dalam versi yang paling murni. Hal ini menjelaskan mengapa, meskipun gereja mencoba mengubah atau menghapus unsur-unsur itu, bentuk aslinya tetap memiliki daya tarik yang sulit ditandingi. Yang paling mengejutkan adalah sebuah dokumen dari arsip rahasia di Roma yang bertanggal 1994 berjudul Respon ada Christendom Studia, tanggapan terhadap meningkatnya minat. Dokumen ini memuat statistik internal yang menyebutkan bahwa di beberapa negara Eropa lebih dari 60% mu'alaf ke Islam menyebut kesederhanaan dan kehusyukan sholat
sebagai alasan utama mereka masuk Islam. Bahkan sebelum mempelajari detail teologi, dokumen itu menegaskan bahwa strategi gereja di abad ke-21 harus fokus pada dua hal: mengalihkan pembahasan dari sholat ke isu-isu politik atau ekstremisme, agar publik barat mengasosiasikan Islam dengan ancaman, bukan dengan ibadah. Menawarkan alternatif doa aktif dalam Kristen yang meniru sebagian unsur sholat, tapi dikemas sebagai inovasi modern. Disinilah kita melihat masuknya pengaruh media global. Film dokumenter, berita, bahkan acara komedi mulai menampilkan umat Islam sholat, tapi hampir selalu dihubungkan dengan latar konflik atau ancaman keamanan. Efek psikologisnya jelas, orang awam menjadi curiga pada ibadah itu, meskipun inti dan tujuannya sama sekali tidak berkaitan dengan kekerasan. Tetapi, seperti yang terjadi berulang kali dalam sejarah, upaya ini tidak sepenuhnya berhasil. Data dari organisasi dakwah di Eropa menunjukkan bahwa setiap kali ada liputan besar tentang Islam, bahkan yang negatif, jumlah orang yang mencari tahu tentang sholat justru meningkat. Banyak yang kemudian mencoba melakukannya di rumah, tanpa bimbingan, hanya berdasarkan informasi dari buku atau internet. Dan inilah yang membuat gereja modern menghadapi dilema yang sama seperti para pendahulunya di abad pertengahan. Bagaimana menghentikan jemaatnya dari menemukan bahwa sholat Islam sesungguhnya adalah bentuk doa para nabi yang pernah mereka baca di Alkitab. Memasuki abad ke-21, dunia berubah drastis. Jika pada abad-abad sebelumnya gereja, kerajaan, atau lembaga tertentu bisa mengontrol informasi, kini media sosial telah memecahkan tembok itu. Rahasia yang selama berabad-abad disembunyikan, kini dapat diakses dalam hitungan detik. Salah satu titik balik terjadi sekitar tahun 2010, ketika platform berbagi video mulai dipenuhi rekaman sholat dari seluruh dunia. Tidak ada lagi filter yang bisa membatasi siapa yang melihat, kapan, dan dari negara mana. Bahkan, seorang remaja di pedalaman Eropa Timur atau Amerika Latin kini bisa menyaksikan azan berkumandang di Masjidil Haram secara langsung. Efeknya luar biasa. Banyak yang awalnya hanya penasaran, akhirnya mencoba meniru gerakan sholat di kamar mereka. Fenomena ini pertama kali terdeteksi oleh lembaga riset sosiologi agama di Jerman pada ke-2012 dalam laporan bertajuk Neue Begangende Gebet. Baru dalam doa, para peneliti mencatat adanya tren doa dengan sujud yang meningkat di kalangan anak muda non-muslim Eropa, terutama setelah mereka melihatnya di internet. Yang mengejutkan, para peneliti menemukan bahwa sebagian dari mereka tidak pernah membaca Al-Quran, tetapi mereka merasa sholat itu lebih logis dan lebih menyentuh hati dibandingkan doa duduk di kursi gereja. Salah satu responden, seorang wanita Katolik berusia 23 tahun dari Polandia, berkata, "Saya membaca Alkitab sejak kecil, dan saya tahu nabi-nabi dahulu sujud ketika berdoa. Ketika saya melihat Muslim melakukannya setiap hari, saya merasa mereka melestarikan warisan itu. Dan ada rasa damai yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya." Pernyataan seperti ini menjadi alarm bagi otoritas gereja. Tahun 2014, sebuah konferensi rahasia diadakan di Roma oleh beberapa pimpinan gereja Katolik dan Protestan, membahas fenomena yang mereka sebut pengaruh ibadah timur terhadap iman barat. Dalam dokumen internal yang bocor ke publik 2 tahun kemudian, ada kalimat yang sangat gamblang. Jika tren ini dibiarkan, generasi muda Kristen akan mulai mempertanyakan dasar ibadah kita, membandingkannya dengan praktik yang lebih tua dan lebih konsisten, lalu perlahan meninggalkan tradisi kita. Sebagai respon, mereka meluncurkan strategi digital. Pertama, memperbanyak konten yang menggambarkan sholat Islam dengan narasi negatif, mengaitkannya dengan fanatisme atau kekerasan. Kedua, membuat gerakan doa fisik ala Kristen yang dikemas modern, diberi musik dan dipopulerkan oleh influencer. Tujuannya jelas, mengalihkan minat sebelum orang menggali lebih jauh ke sumber aslinya. Namun, strategi ini justru memicu efek berlawanan. Di Amerika, Inggris, dan Australia,
Kelompok studi Alkitab yang awalnya tertarik pada doa fisik Kristen, malah menelusuri referensi sujud di kitab suci. Sebagian menemukan kesamaan luar biasa dengan sholat Islam, dan akhirnya mempelajari Al-Quran. Salah satu kasus paling mencolok terjadi di Texas, Amerika Serikat, pada 2017, seorang pendeta muda bernama Joshua Evans, setelah bertahun-tahun mengajar jemaatnya untuk berdoa seperti para nabi, menyadari bahwa bentuk doa yang paling mirip dengan itu adalah sholat Islam. Setelah riset mendalam, ia masuk Islam dan menjadi dai yang aktif hingga kini. Di Inggris, fenomena serupa terungkap lewat wawancara BBC dengan beberapa mualaf. Hampir semuanya menyebut sholat sebagai pintu masuk utama, bukan sekadar bacaan Al-Quran atau debat teologi. Mereka melihat konsistensi antara ajaran para nabi dalam Alkitab dan praktik sholat Muslim, lalu memutuskan bahwa Islam adalah kelanjutan logis dari iman yang mereka yakini sejak kecil. Fenomena ini sangat sesuai dengan hadis Sahih riwayat Bukhari. Para nabi itu bersaudara seayah, agama mereka satu. Pesan ini menegaskan bahwa inti ibadah para nabi, termasuk sholat, memang satu jalur dari awal hingga akhir. Kini, kontrol narasi semakin sulit. Gereja tidak lagi berhadapan hanya dengan buku atau media cetak yang bisa disensor, tapi dengan miliaran ponsel yang bisa menyiarkan azan, khutbah, dan sholat langsung dari mana saja di dunia. Bahkan di negara-negara yang membatasi syiar Islam, teknologi VPN dan platform streaming memungkinkan orang mengaksesnya tanpa hambatan. Seiring ini, semakin banyak pula pengakuan eks-pendeta yang keluar dari gereja setelah mempelajari sholat. Sebagian bahkan membuat kanal YouTube menceritakan bagaimana mereka awalnya ingin membuktikan Islam salah, namun justru menemukan bahwa sholat Islam adalah bentuk paling murni dari doa para nabi. Kesaksian seperti ini viral, sulit dibendung, dan menjadi bahan diskusi publik lintas agama. Kini kita berada di titik di mana upaya ratusan tahun untuk menutupi hubungan antara sholat Islam dan doa para nabi nyaris runtuh total. Yang dulunya hanya bisa dibisikkan di ruang tertutup, kini terbuka lebar di hadapan dunia, memasuki fase yang saya sebut konfrontasi terbuka. Peta interaksi antara dunia Kristen dan dunia Islam berubah drastis. Jika sebelumnya ada upaya menyamarkan kesamaan sholat dengan ibadah para nabi, kini sebagian tokoh gereja justru mulai mengakuinya di ruang publik, walaupun seringkali dengan nada defensif atau disertai penafsiran yang membelokkan arah kesimpulan. Salah satu momen yang menggemparkan terjadi di Prancis pada 2019, ketika Pastor Francois Gordon, seorang teolog senior Katolik, diwawancara oleh media nasional. Ia mengakui bahwa gerakan sujud dan rukuk dalam sholat Islam memiliki kemiripan yang tak terbantahkan dengan cara berdoa para nabi dalam Perjanjian Lama. Gordon menambahkan, apakah ini berarti Islam melanjutkan warisan para nabi? Secara historis, ada elemen yang sulit dibantah, tapi tentu dari sudut pandang kami, interpretasi itu berbeda. Pengakuan ini memicu gelombang reaksi. Sebagian umat Katolik marah karena merasa pemimpinnya mengakui terlalu banyak. Namun di sisi lain, banyak penonton yang justru penasaran, mencari referensi sendiri, dan menemukan bahwa di dalam Alkitab memang terdapat puluhan ayat yang menggambarkan sujud dalam ibadah. Di Amerika Serikat, kasus serupa terjadi ketika Dr. Robert Sedinger, seorang profesor studi agama di Luther College, menulis buku berjudul Was Jesus a Muslim? Apakah Yesus seorang Muslim? Dalam salah satu babnya, ia membahas bahwa sholat Islam mempertahankan bentuk doa asli yang dilakukan Yesus berdasarkan Injil. Meskipun Sedinger awalnya tidak menyatakan dirinya Muslim, banyak pembacanya yang menganggap ini sebagai pengakuan tidak langsung bahwa Islam menjaga kemurnian ibadah. Reaksi gereja terpecah menjadi dua kubu besar. Kubu rekonsiliasi mereka menganggap pengakuan ini bisa menjadi pintu dialog antar agama. Beberapa bahkan mendorong jemaat untuk mempelajari sholat Islam sebagai sarana memahami iman Abrahamik. Di Jerman, sebuah gereja Protestan di Hamburg pernah mengundang seorang imam
untuk menjelaskan gerakan sholat kepada jemaat. Len Kapteng, bacaan terjemahan, kubu perlawanan mereka justru meningkatkan retorika anti-Islam, mengklaim bahwa sholat adalah bentuk penguasaan ideologi Timur Tengah yang membahayakan tradisi Barat. Di Inggris, sekelompok pendeta evangelis meluncurkan kampanye Pray Standing untuk melawan pengaruh gerakan sujud di kalangan pemuda Kristen. Ironisnya, upaya melawan ini seringkali malah menjadi bumerang. Setiap kali kubu perlawanan membuat video atau artikel yang membahas sholat, penontonnya justru mencari rekaman asli sholat Muslim dan membandingkan sendiri. Pada 2021, sebuah survei di Kanada yang dilakukan oleh Religious Conversion Research Group menemukan data mengejutkan. 48% mualaf ke Islam dalam 5 tahun terakhir menyebut kesamaan sholat dengan ibadah para nabi di Alkitab sebagai faktor kunci dalam keputusan mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, 22% diantaranya adalah mantan pemimpin jemaat Kristen, pendeta, pengajar Alkitab, bahkan biarawati. Fenomena ini menciptakan gelombang diam-diam di internal gereja. Banyak seminar teologi kini mulai membahas topik ini secara tertutup, bukan lagi untuk mencari jalan kompromi, tetapi untuk merumuskan langkah strategis agar jemaat tidak tertarik terlalu jauh ke arah Islam. Salah satu dokumen bocor dari sebuah pertemuan teolog Protestan di Oslo, Norwegia, berisi pernyataan eksplisit. Kita tidak mungkin lagi menyangkal bahwa sholat Islam memiliki akar yang sama dengan ibadah para nabi. Strategi kita harus bergeser, bukan menyangkal kemiripan itu, tetapi menekankan perbedaan dalam tujuan dan pemahaman teologisis. Namun di luar ruangan rapat, arus informasi tetap mengalir tanpa kendali. Media sosial dipenuhi potongan video yang membandingkan ayat-ayat Alkitab tentang sujud dengan rekaman sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Banyak yang menontonnya bukan dari kanal dakwah resmi, tetapi dari akun-akun netral yang hanya menyajikan data dan fakta sejarah. Tekanan ini memuncak ketika beberapa ex-pendeta besar di Amerika dan Eropa mulai bercerita secara terbuka di platform daring. Salah satunya, Mark Phillips, mantan pengkhotbah baptis dari Australia, mengaku dalam wawancara, "Saya berusaha mencari doa yang dilakukan Yesus dalam Injil. Saya menirukannya. Dan tanpa sadar, saya sedang melakukan sholat seperti Muslim. Setelah itu, saya tidak bisa lagi melihatnya sebagai ibadah milik agama lain. Saya tahu saya telah menemukannya." Pernyataan seperti ini adalah mimpi buruk bagi kubu perlawanan di gereja. Mereka sadar bahwa bukan perdebatan teologisis yang paling berbahaya bagi mereka, melainkan pengalaman langsung mencoba sholat itu sendiri. Dan disinilah letak ketegangan terbesar. Gereja tahu bahwa semakin banyak orang yang mencoba sholat, semakin besar kemungkinan mereka mengakui kesamaan ini. Umat Islam, meskipun tidak secara sistematis melakukan dakwah ke gereja, kini terbantu oleh kekuatan internet yang menyebarkan visual dan suara sholat ke seluruh dunia. Kita sekarang berada di ambang bab berikutnya, di mana benturan ini tidak lagi hanya terjadi di ruang akademik atau di antara pemimpin agama, tetapi di tingkat masyarakat umum, bahkan di ruang keluarga, sekolah, dan komunitas lokal di Barat. Bab ini adalah pertempuran narasi terbuka di ruang publik, fase di mana gesekan yang sebelumnya hanya bergema di ruang kuliah teologi atau forum tertutup kini meledak di hadapan jutaan orang. Titik awalnya bisa ditelusuri ke sebuah debat publik yang disiarkan langsung di YouTube pada awal ke 2022. Di satu sisi, seorang ustadz yang juga pakar perbandingan agama dari Maroko, Dr. Ahmad Al-Maghribi. Di sisi lain, seorang pendeta evangelis asal Texas, Pastor David G. Reynolds, yang terkenal dengan gaya retorika agresif. Debat ini awalnya bertema, apakah ibadah para nabi tercermin dalam agama Anda? Namun, seperti yang sering terjadi, pembahasan mengerucut ke topik sholat. Dr. Ahmad menampilkan slide berisi ayat-ayat dari Perjanjian Lama yang menunjukkan Nabi Musa, Harun,
dan Daud sujud dalam ibadah. Lalu ia menayangkan video berdampingan. Satu sisi, rekaman sholat di Masjidil Haram. Sisi lain, ilustrasi sujud dari lukisan-lukisan kuno Yahudi dan Kristen awal. David Ronald mencoba membantah dengan mengatakan bahwa sujud hanyalah salah satu variasi doa, bukan bentuk baku. Tapi Dr. Ahmad menanggapi dengan tenang, membacakan Injil Matius pasal 26 ayat 39 yang menggambarkan Yesus terjatuh ke muka saat berdoa di Taman Getsemani. Kemudian ia bertanya, jika Yesus berdoa dengan sujud, mengapa gereja Anda meninggalkannya? Dan mengapa umat Islam melakukannya 5 kali sehari? Pertanyaan itu memicu keheningan panjang di aula, dan di kolom komentar, ribuan penonton menulis hal yang sama. Kenapa gereja meninggalkan sujud? Potongan debat itu viral, diunggah ulang di TikTok, Instagram, bahkan masuk siaran televisi di beberapa negara muslim. Dalam hitungan minggu, nama Dr. Ahmad menjadi topik pembicaraan global, dan semakin banyak orang barat yang penasaran mencoba sholat sendiri. Tak lama setelah itu, gereja-gereja di beberapa kota besar barat mulai merespons dengan langkah yang lebih kreatif dan sekaligus kontroversial. Mereka mulai memasukkan unsur-unsur fisik mirip sholat ke dalam liturgi. Salah satunya adalah prayer flow, sebuah format doa di mana jemaat diajak berdiri, rukuk ringan, lalu bersujud singkat sebelum kembali duduk. Mereka tidak menyebutnya sholat, tetapi alasan yang diberikan adalah menghidupkan kembali doa para nabi. Namun, media sosial tidak mudah dibohongi. Banyak pengguna langsung membandingkan gerakan ini dengan sholat Islam, membuat kolase video prayer flow versus sholat yang memperlihatkan kemiripan nyaris 90%. Komentar pun banjir. Kalau mau asli, kenapa tidak sekalian belajar dari Muslim? Fenomena ini memicu perdebatan sengit di ruang publik. Di satu sisi, ada tokoh-tokoh Kristen yang mengatakan bahwa ini adalah peluang untuk mengembalikan akar ibadah. Di sisi lain, kubu keras menuduh ini sebagai islamisasi gereja secara diam-diam. Sementara itu, umat Islam memanfaatkan momentum ini dengan dua strategi. Konten edukasi historis membuat video, artikel, dan buku yang menelusuri jejak sholat dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, dilengkapi bukti-bukti dari Alkitab dan manuskrip kuno. Ajakan praktis mengundang non-muslim untuk mencoba sholat di masjid dalam acara terbuka. Banyak yang awalnya datang hanya untuk melihat, tetapi akhirnya ikut mencoba dan merasakan sendiri suasana khusyuknya. Puncak ketegangan terjadi ketika di London, sebuah gereja Protestan yang menerapkan prayer flow didatangi sekelompok jurnalis independen. Mereka menanyai jemaat keluar masuk, dan hasilnya mencengangkan. 4 dari 10 jemaat mengaku tahu bahwa gerakan itu mirip sholat muslim, dan 2 diantaranya mengatakan mereka sudah mencoba sholat di rumah. Bagi kubu perlawanan, ini adalah alarm. Salah satu pendeta garis keras bahkan berkata di televisi lokal, jika umat kita mulai menemukan kebenaran ibadah para nabi dari luar gereja, maka kita kehilangan otoritas yang telah kita pegang selama berabad-abad. Kalimat ini, tanpa disadari, menjadi pengakuan terbuka bahwa inti pertempuran ini bukan sekadar soal gerakan tubuh, tetapi soal siapa yang memegang legitimasi sejarah dan kebenaran teologis. Di titik ini, medan pertempuran sudah jelas. Umat Islam punya modal berupa konsistensi ibadah yang terjaga ribuan tahun, lengkap dengan bukti dari kitab-kitab sebelumnya. Gereja, khususnya kubu perlawanan, berusaha mempertahankan narasi dengan segala cara, bahkan jika itu berarti memodifikasi liturgi mereka sendiri. Yang belum diputuskan adalah siapa yang akan memenangkan hati generasi muda yang semakin kritis dan bebas mencari informasi. Ketika perdebatan publik tentang sholat dan ibadah para nabi mulai mereda di permukaan, sesuatu yang jauh lebih besar bergerak di bawah arus gelombang konversi ke Islam yang terjadi secara senyap, namun masif. Fenomena ini awalnya terdeteksi oleh lembaga-lembaga riset keagamaan di Barat yang rutin melakukan survei tahunan. Data yang dirilis Pew Research Center pada pertengahan 2023 mengejutkan banyak pihak. Jumlah orang dewasa di Eropa dan Amerika Utara yang memeluk Islam meningkat 6-8%,
dibandingkan tahun sebelumnya. Dan mayoritas dari mereka adalah mantan penganut Kristen. Yang membuat para peneliti tercengang adalah alasan di balik konversi tersebut. Berdasarkan wawancara mendalam terhadap 500 mu'alaf baru di 8 negara barat. 3 alasan teratas adalah menemukan kesesuaian antara sholat Islam dengan ibadah para nabi di kitab suci mereka. Keyakinan bahwa Islam menjaga kemurnian tauhid tanpa kompromi. Keteraturan ibadah harian yang menghadirkan disiplin spiritual. Dari 3 alasan itu, yang pertama, terbukti menjadi pemicu awal paling kuat. Banyak mu'alaf mengatakan bahwa mereka mulai mencari tahu tentang Islam setelah melihat perbandingan ayat Alkitab tentang sujud dengan gerakan sholat. Salah satu kisah yang viral adalah milik Sister Mary Catherine, seorang biarawati Katolik dari Irlandia. Dalam sebuah wawancara panjang di kanal YouTube Islam Internasional, ia mengaku pertama kali penasaran setelah membaca Mazmur pasal 95 ayat 6 yang berbunyi, "Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita." Melakukannya setiap doa malam, dan semakin hari gerakannya semakin mirip sholat. Hingga suatu malam, ia menemukan video sholat maghrib di Masjid Nabawi. Air matanya mengalir karena merasa melihat cerminan ibadah yang selama ini ia cari. Beberapa bulan kemudian, ia memeluk Islam secara resmi, meninggalkan biara, dan kini mengajar pendidikan Islam di sebuah sekolah muslim di Dublin. Kasus seperti ini tidak lagi langka. Di Jerman, sebuah komunitas mu'alaf bernama Neue Gebetstradition, tradisi doa baru, melaporkan bahwa 70% anggotanya pertama kali mengenal Islam melalui perbandingan sholat dengan ibadah para nabi. Bahkan di Kanada, seorang mantan pendeta senior, Pastor Jonathan Blackaby, menulis buku autobiografi berjudul From Pulpit to Prayer Mat, dari mimbar ke sajadah, yang menjadi bestseller lokal. Fenomena ini mulai mempengaruhi peta sosial politik. Di Prancis, kelompok sayap kanan mengangkat isu ledakan mu'alaf sebagai ancaman terhadap identitas nasional. Mereka menuduh masjid-masjid melakukan dakwah terselubung hanya dengan mengundang warga untuk melihat sholat berjamaah. Namun, data justru menunjukkan bahwa sebagian besar mu'alaf tidak mendapat undangan langsung. Mereka menemukan Islam melalui internet, membandingkan teks kitab suci mereka sendiri, lalu mencoba sholat secara pribadi sebelum akhirnya mencari bimbingan resmi. Artinya, proses ini hampir sepenuhnya digerakkan oleh rasa ingin tahu individu, bukan kampanye terorganisir. Bagi umat Islam, ini adalah perkembangan yang penuh harapan sekaligus ujian. Masjid-masjid di London, New York, dan Sydney kini kebanjiran permintaan kelas pengenalan Islam di beberapa kota. Daftar tunggu untuk bimbingan mu'alaf mencapai 3 bulan karena keterbatasan pembimbing. Menariknya, fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan awam, tetapi juga merambah ke tokoh publik. Beberapa atlet, musisi, dan influencer barat mulai mengumumkan keislaman mereka, sebagian dengan penjelasan yang hampir identik. "Saya menemukan sholat adalah ibadah yang dilakukan oleh para nabi, dan saya ingin kembali ke cara mereka." Kasus yang paling menyita perhatian adalah konversi seorang profesor teologi Kristen di Universitas Cambridge, Dr. Helen Armstrong, pada akhir ke 2024. Dalam konferensi pers, ia menyatakan, "Selama bertahun-tahun, saya mengajar sejarah ibadah di era Bait Allah. Saya tahu bahwa bentuk doa yang dilakukan para nabi melibatkan sujud penuh. Saya juga tahu gereja telah mengubahnya. Ketika saya melihat Islam mempertahankannya tanpa perubahan, saya tahu saya harus mengikutinya." Pernyataan itu memicu kehebohan di media Inggris. Gereja Anglikan berusaha meredam dampaknya, tetapi di media sosial, cuplikan wawancara Dr. Helen justru disebarkan jutaan kali, terutama di kalangan anak muda. Gelombang mu'alaf ini membuat sebagian pengamat barat menyebut Islam sebagai agama dengan pertumbuhan organik tercepat di abad ke-21, bukan karena kampanye besar-besaran, tetapi karena konsistensi tradisi yang mampu menembus ruang dan waktu, bahkan menembus sekat agama itu sendiri. Namun, seperti setiap arus besar dalam sejarah,
gelombang ini mulai memicu reaksi balik. Beberapa negara Eropa mulai membahas undang-undang baru untuk membatasi penyebaran konten keagamaan di media sosial dengan dalih menjaga kerukunan. Di balik bahasa diplomatis itu, banyak analis meyakini target utamanya adalah konten perbandingan sholat yang membuat banyak orang berpindah keyakinan. Kita kini berada di titik di mana pertumbuhan Islam di Barat bukan lagi sekadar fenomena statistik, tetapi isu strategis yang menyentuh identitas, kebebasan beragama, dan arah masa depan masyarakat. Gelombang mu'alaf yang mulai merambah kalangan akademisi, tokoh publik, dan generasi muda Barat membuat pusat-pusat keagamaan Kristen, terutama yang berafiliasi dengan kelompok evangelis dan konservatif, menyadari bahwa mereka menghadapi ancaman yang tidak lagi bisa diabaikan. Ancaman ini bukan dalam bentuk serangan fisik atau propaganda agresif, melainkan arus informasi bebas yang mengungkap kesamaan antara ibadah para nabi dan sholat Islam jika dibiarkan. Ini berarti semakin banyak orang Kristen akan menyadari bahwa praktik ibadah mereka saat ini telah berubah jauh dari akar sejarahnya, dari dokumen internal yang bocor ke media investigasi pada awal 2025. Terungkap bahwa sebuah jaringan internasional gereja dan think tank politik mengadakan pertemuan tertutup di Jenewa, Swiss, pada akhir ke 2024. Agenda utama, strategi menahan laju konversi ke Islam di dunia Barat. Notilen rapat yang bocor memuat 3 rencana besar. Rekonstruksi narasi sejarah. Tujuannya adalah membentuk ulang pemahaman publik tentang ibadah para nabi. Mereka mulai mendanai penelitian alternatif yang berusaha menunjukkan bahwa sujud hanyalah variasi doa, bukan bentuk utama. Manuskrip kuno yang jelas menunjukkan sujud penuh ditafsir ulang sebagai simbol kerendahan hati, bukan gerakan fisik wajib. Beberapa media Kristen mulai memproduksi dokumenter yang menampilkan pakar-pakar yang mendukung narasi ini. Meskipun banyak di antara mereka bukan sejarawan ibadah, melainkan teolog yang pro-institusi, pengendalian konten digital dalam kerjasama dengan beberapa pemerintah Barat, mereka mendorong regulasi baru yang membatasi konten perbandingan agama dengan alasan mencegah ujaran kebencian. Padahal, yang dibatasi justru video-video yang membandingkan sholat dengan ibadah para nabi dalam Alkitab. Algoritma media sosial mulai diarahkan agar video seperti itu jarang muncul di rekomendasi publik. Adaptasi liturgi gereja. Beberapa denominasi mulai memasukkan gerakan mirip ruko atau sujud singkat ke dalam ibadah, namun dibungkus dengan istilah baru seperti sacred bowing atau holy prostration. Tujuannya adalah agar jemaat yang penasaran dengan sholat muslim bisa menemukan alternatif di gereja mereka sendiri tanpa harus keluar mencari jawaban di luar. Meskipun strategi ini tampak terkoordinasi, ada efek samping yang tidak mereka perhitungkan. Adaptasi liturgi justru memicu perbincangan lebih luas. Semakin banyak jemaat bertanya, kalau ini memang ibadah asli para nabi, kenapa baru sekarang kita mengadopsinya? Di sisi lain, regulasi media sosial ternyata memicu efek Streisand effect, fenomena di mana usaha menyembunyikan informasi justru membuat orang semakin penasaran. Togar seperti Prailike Prophets dan True Worship mulai bermunculan di platform alternatif, dibagikan secara peer-to-peer, bahkan menggunakan jaringan terenkripsi. Pemerintah di beberapa negara pun terlibat, meski dengan pendekatan yang berbeda. Di Prancis, kebijakan sekularisme yang ketat digunakan untuk menekan semua simbol agama, tetapi secara praktis lebih banyak membatasi kegiatan publik umat Islam. Di Amerika Serikat, lobi gereja berusaha menyelipkan pasal dalam undang-undang anti-ekstremisme yang memberi wewenang besar untuk memantau kegiatan dakwah muslim di kampus. Namun, data menunjukkan bahwa pembatasan fisik dan digital justru membuat dakwah Islam berpindah ke bentuk yang lebih personal dan langsung. Pertemuan kecil di rumah, diskusi privat, dan pengajaran tatap muka menjadi lebih populer. Banyak mualaf baru yang merasa pendekatan ini lebih hangat dan autentik dibanding sekadar menonton video. Sementara itu, di balik layar, sejumlah tokoh gereja mulai mengalami dilema moral. Ada yang diam-diam mengakui kebenaran historis yang dibawa umat Islam,
tetapi memilih tetap di gereja demi mempertahankan posisi atau menghindari skandal. Ada pula yang akhirnya keluar dan memeluk Islam secara diam-diam, lalu hidup sebagai Muslim tanpa publikasi. Fenomena ini menandakan bahwa pertempuran bukan lagi hanya di ranah publik, tetapi sudah merambah ke ranah batin para pemimpin agama sendiri. Sebuah fase baru di mana pertarungan ini semakin halus, namun justru semakin dalam. Di tengah upaya terkoordinasi membendung gelombang mu'alaf, muncul retakan yang semakin nyata di tubuh gereja dan organisasi pendukungnya. Retakan ini bukan hanya sekadar perbedaan pendapat kecil, melainkan benturan strategis yang melibatkan tokoh-tokoh penting di lingkaran dalam. Dokumen internal dari Dewan Gereja Dunia yang bocor ke tangan seorang jurnalis investigasi di Belanda mengungkap bahwa ada dua kubu besar yang saling berhadapan. Kubu pertama, yang disebut fraksi tradisionalis, berpegang teguh pada garis lama, Islam harus dilawan melalui teologi konfrontatif dan pembatasan dakwah. Mereka menilai bahwa setiap pengakuan akan kesamaan ibadah hanya akan mempercepat gelombang keluar jemaat. Kubu kedua, yang kemudian disebut fraksi reformis, menganggap pendekatan konfrontatif justru memperburuk citra gereja di mata publik. Mereka menyarankan gereja untuk mengakui sebagian kebenaran historis yang diungkap umat Islam, lalu memposisikannya sebagai warisan bersama demi menarik kembali jemaat yang mulai ragu. Dalam strategi ini, Islam tidak dilawan secara langsung, tetapi dilunakkan citranya agar perpindahan agama tidak terlihat sebagai pilihan mutlak. Pertentangan ini semakin memanas setelah insiden di sebuah konferensi internasional di Barcelona. Dalam sesi diskusi terbuka, seorang uskup dari Amerika Latin yang diam-diam termasuk fraksi reformis mengakui di depan ratusan peserta, "Saya tidak bisa menutup mata. Ibadah sujud, seperti yang dilakukan umat Islam, memang tercatat di kitab-kitab suci kami. Mengingkarinya berarti mengingkari sejarah." Pernyataan itu memicu reaksi keras. Beberapa pendeta senior langsung menuduhnya merusak keutuhan doktrin. Malam itu juga, sejumlah delegasi meminta agar uskup tersebut dicopot dari jabatannya. Namun video pernyataannya terlanjur menyebar di media sosial, mengundang diskusi publik yang luas. Akibatnya, konflik internal semakin sulit disembunyikan. Jemaat mulai mendengar kabar bahwa para pemimpin gereja sendiri tidak satu suara soal sejarah ibadah. Di beberapa negara seperti Kanada dan Selandia Baru, jemaat muda bahkan membentuk kelompok diskusi independen untuk membandingkan naskah kitab suci mereka dengan praktik sholat dalam Islam. Pihak fraksi tradisionalis mencoba mengunci informasi ini dengan mengirimkan surat edaran ke seluruh gereja, melarang perbandingan terbuka antara liturgi Kristen dan ibadah Islam. Tetapi larangan ini justru membuat semakin banyak jemaat penasaran. Mereka mencari sendiri bukti-bukti yang dimaksud, dan tidak sedikit yang berakhir di kanal YouTube Muslim yang membahas topik tersebut. Ketegangan internal ini juga berimbas pada lembaga pendidikan teologi. Di beberapa seminari, mahasiswa mulai menuntut transparansi dalam kurikulum sejarah ibadah. Beberapa profesor yang mencoba memberikan gambaran objektif tentang praktik ibadah para nabi justru mendapat tekanan. Bahkan, ada yang diberhentikan dengan alasan melanggar kesepakatan ajaran. Namun, di balik semua itu, ada perkembangan yang lebih mengkhawatirkan bagi kubu tradisionalis. Sejumlah tokoh gereja dari fraksi reformis yang dipecat memilih keluar secara terbuka dari gereja. Beberapa di antaranya kemudian mengumumkan masuk Islam dan menceritakan pengalaman batinnya di media internasional. Pecahnya barisan internal ini mulai membentuk pola baru. Semakin keras gereja mencoba menutup perdebatan, semakin besar peluang perpecahan dan migrasi keyakinan. Dalam istilah yang digunakan seorang analis, gereja kini terjebak di antara menjaga doktrin dan menjaga jemaat, dan keduanya semakin sulit dilakukan secara bersamaan. Situasi ini membuat gelombang mu'alaf memasuki fase percepatan. Bukan lagi hanya awam yang berpindah, tetapi juga para pengajar, akademisi, dan tokoh rohani yang selama ini menjadi pilar gereja. Perpecahan internal gereja yang semakin terbuka
menciptakan celah keamanan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dalam situasi kacau itu, seseorang dari lingkaran dalam memutuskan untuk mengambil risiko besar, membocorkan arsip yang selama ini terkunci di ruang penyimpanan berlapis keamanan. Arsip ini bukan sekadar dokumen biasa, isinya adalah manuskrip dan catatan teologi berusia ratusan tahun yang disimpan di bawah label restricted atau hanya untuk konsumsi internal hierarki gereja. Sebagian bahkan bersegel Archivum Secretum Vaticanum, arsip rahasia Vatikan. Kebocoran pertama terjadi di bulan Februari tahun 2025, ketika seorang mantan pustakawan teologi yang dipecat dari sebuah seminari di Italia mengunggah foto-foto naskah kuno ke forum akademik tertutup. Foto itu menampilkan teks dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani kuno yang belum pernah dipublikasikan secara penuh. Di antara naskah itu, terdapat deskripsi terperinci tentang tata cara ibadah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yang menkekap sujud penuh dengan dahi menyentuh tanah, disertai pujian kepada Tuhan dalam posisi tersebut, berdiri, rukuk, lalu sujud dalam urutan yang persis sama dengan gerakan sholat muslim. Larangan membuat patung atau gambar sebagai media perantara ibadah. Lebih mengejutkan lagi, ada catatan penjelas dari seorang uskup abad pertengahan yang menulis, "Inilah bentuk ibadah asli, sebagaimana diwariskan para nabi, tetapi karena tidak sesuai dengan perkembangan liturgi gereja, praktik ini kini hanya dipertahankan oleh kaum muslim." Kalimat itu menjadi viral di kalangan peneliti independen. Begitu terjemahannya diposting ulang di media sosial. Tak lama kemudian, gelombang kedua kebocoran muncul dari arsip sebuah gereja di Eropa Timur. Kali ini berupa surat menyurat antara misionaris abad ke-19 dengan pusat pengendali misi di Eropa. Dalam surat itu, seorang misionaris mengeluhkan sulitnya mengajak muslim masuk Kristen karena mereka memiliki bentuk ibadah yang terlalu dekat dengan ibadah para nabi dalam kitab suci. Surat itu bahkan mengakui bahwa banyak jemaat Kristen di desa-desa terinspirasi meniru cara sholat muslim setelah melihatnya langsung. Media mainstream awalnya mengabaikan kebocoran ini, tetapi dalam hitungan minggu, tekanan publik memaksa mereka memberitakannya. Hanya saja, pemberitaan dilakukan dengan nada meragukan keaslian dokumen, meskipun para ahli bahasa kuno sudah memverifikasi teks itu sebagai autentik. Dampak dari kebocoran ini luar biasa. Diskusi publik tentang hubungan sholat dengan ibadah para nabi meledak, bukan hanya di dunia Islam, tapi juga di forum-forum Kristen dan Yahudi. Banyak akademisi yang sebelumnya diam, akhirnya mulai bersuara, mengatakan bahwa temuan itu memang konsisten dengan catatan arkeologi dan literatur kuno yang sudah lama mereka ketahui, tetapi jarang dibicarakan bagi umat Islam. Kebocoran ini dianggap sebagai konfirmasi luar dari apa yang sudah diyakini berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih. Bagi gereja, ini adalah bencana PR terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Upaya meminimalkan dampak justru memperburuk keadaan. Beberapa gereja mulai kehilangan jemaat secara drastis, terutama di kalangan muda yang tidak lagi percaya bahwa institusi mereka bersikap transparan. Yang paling dramatis adalah munculnya efek Yusuf, istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena di mana para pencari kebenaran justru menemukan Islam lewat kebocoran yang sebenarnya dimaksudkan untuk tidak pernah diketahui publik. Kebocoran arsip rahasia yang mengaitkan sholat dengan ibadah para nabi menimbulkan gelombang reaksi di seluruh dunia Islam, dari Kairo hingga Jakarta, dari Istanbul hingga Lagos. Khotbah Jumat mulai membahas temuan ini dengan penuh antusias. Para ulama, akademisi, dan aktivis dakwah melihatnya sebagai momentum emas yang jarang datang kesempatan untuk membuktikan kebenaran Islam dengan bukti dari luar, dari sumber-sumber yang selama ini dianggap otoritatif oleh dunia Kristen. Majelis ulama di beberapa negara mengeluarkan seruan resmi agar umat muslim menguasai materi kebocoran arsip tersebut, mempelajari konteks sejarahnya, lalu menyampaikannya kepada non-muslim dengan cara yang hikmah, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 125. Serulah ke jalan Tuhanmu
dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Organisasi dakwah internasional seperti Islamic Education, Scientific and Cultural Organization, ISSCO, dan World Assembly of Muslim Youth Way AMY segera menggelar pelatihan daring lintas negara. Fokusnya adalah mengajarkan cara menjelaskan hubungan antara ibadah, para nabi, dan sholat tanpa terjebak dalam debat emosional. Di level akar rumput, masjid-masjid mulai mengadakan hari terbuka khusus untuk non-muslim. Di acara ini, pengunjung diajak melihat langsung tata cara sholat, lalu diberi penjelasan sejarahnya. Banyak yang terkejut melihat kesamaan gerakan dengan deskripsi dalam manuskrip yang bocor. Sementara itu, di dunia akademik, universitas-universitas Islam mempercepat publikasi riset tentang sejarah ibadah monoteistik. Koleksi manuskrip kuno yang selama ini hanya tersimpan di rak perpustakaan mulai dipindai dan dibagikan secara daring. Tujuannya jelas, mengunci narasi sejarah sebelum gereja sempat melakukan damage control lebih lanjut. Namun, para analis geopolitik memperingatkan bahwa momen ini juga akan memicu serangan balik yang lebih terstruktur dari pihak yang merasa terancam. Dan benar saja, dalam beberapa minggu, tanda-tanda itu mulai terlihat. Serangan media. Beberapa media besar barat menayangkan program khusus yang berusaha menggiring opini bahwa kebocoran itu disalahartikan oleh umat Islam. Mereka mengundang teolog yang memelintir teks agar terlihat seolah-olah perbedaan ibadah sebenarnya sangat besar. Tekanan politik sejumlah negara Eropa mulai mengusulkan pembatasan lebih ketat pada kegiatan dakwah publik dengan alasan mencegah ketegangan antar agama, infiltrasi digital. Laporan keamanan siber menunjukkan peningkatan drastis upaya meretas situs dan akun media sosial dakwah Islam yang aktif membagikan materi kebocoran. Menanggapi ini, dunia Islam mulai menyusun dua jalur strategi, jalur terbuka dan jalur senyap. Jalur terbuka melibatkan kampanye dakwah global yang memanfaatkan media sosial, televisi satelit, dan publikasi internasional. Sementara jalur senyap dijalankan oleh jaringan kecil dai, akademisi, dan influencer yang bergerak di luar radar, fokus pada diskusi, tatap muka, dan komunitas terbatas. Para pengamat menyebut ini sebagai kebangkitan fase dakwah berbasis bukti sejarah. Berbeda dengan dekade sebelumnya yang lebih mengandalkan penjelasan doktrinal, kini umat muslim memiliki amunisi baru, dokumen dari pihak lawan sendiri. Efeknya, mulai beberapa gereja di Eropa melaporkan penurunan kehadiran mingguan yang signifikan. Sementara, pencarian daring terkait sholat dalam Alkitab melonjak tajam. Bahkan, ada laporan dari Kanada dan Australia tentang jemaat gereja yang meminta kelas ibadah para nabi, permintaan yang sulit dipenuhi tanpa meniru sholat Islam. Di balik euforia ini, para pemimpin Islam yang berpandangan strategis tetap mengingatkan, momentum ini adalah ujian. Jika disikapi dengan kesombongan, ia akan padam. Jika disikapi dengan kesabaran dan ilmu, ia akan menjadi obor yang menerangi dunia. Ketika fase operasi penutupan jejak dimulai, suasana menjadi tegang. Arsip-arsip digital yang sebelumnya bisa diakses publik mulai menghilang satu persatu dari situs-situs resmi. Naskah terjemahan yang beredar di forum akademik ditarik paksa. Beberapa peneliti yang sempat mempresentasikan temuan mereka tiba-tiba mengumumkan klarifikasi atau menarik pernyataan dengan alasan ada kesalahan interpretasi. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, kebenaran yang sudah tercium sulit untuk dihapus begitu saja. Setiap arsip yang dihapus justru memicu lebih banyak salinan tak resmi beredar. Setiap klarifikasi yang terdengar janggal hanya membuat publik semakin curiga. Di balik layar, para saksi yang terlibat dalam proses kebocoran mulai menghadapi tekanan. Ada yang diancam karirnya, ada yang diasingkan dari komunitasnya, bahkan ada yang dilaporkan hilang. Meski begitu, sebagian tetap teguh, memilih untuk menyimpan bukti di tempat aman dengan janji akan merilisnya kembali jika keadaan memaksa. Bagi umat Islam, seluruh rangkaian ini mengulang kembali pelajaran besar yang telah diajarkan Al-Quran.
bahwa kebenaran wahyu akan selalu bertahan, meski dilawan oleh kekuatan sebesar apapun, seperti firman Allah dalam surat Asy-Syaff ayat 8. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir membencinya pada akurnia, kebocoran arsip, perpecahan internal, dan reaksi balik dunia Islam telah menciptakan babak baru dalam hubungan antara umat Islam dan dunia Kristen. Bukan lagi sekadar perdebatan teologisis yang abstrak, melainkan pertarungan narasi sejarah yang melibatkan bukti konkret dari sumber-sumber yang tak disangka-sangka. Kisah ini meninggalkan pertanyaan besar. Apakah generasi mendatang akan melihat momentum ini sebagai awal dari rekonsiliasi berbasis kebenaran, atau justru sebagai titik di mana pihak yang kalah narasi memilih menutup pintu dialog untuk selamanya? Sejarah belum menutup buku. Lembar-lembar berikutnya masih kosong, menunggu ditulis oleh tangan mereka yang berani menatap fakta tanpa takut pada konsekuensi. Bagi mereka yang telah membaca dan memahami, inilah saatnya memilih menjadi penonton pasif dalam arus sejarah, atau menjadi saksi aktif yang menyuarakan kebenaran. Meski dunia mencoba menutup telinga, karena pada akhirnya cahaya tidak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali menyinari gelap. Dan itulah akhir dari kisah panjang yang kita telusuri hari ini, dari dokumen yang bocor, reaksi dunia, hingga upaya-upaya untuk menghapus jejak kebenaran. Semua ini mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu seperti yang diceritakan, dan kebenaran seringkali harus dicari dengan mata terbuka dan hati yang siap menerima. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetaplah haus akan ilmu, kritis terhadap informasi, dan jangan pernah lelah menegakkan kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.